Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, tapi kalau kamu memberikan sedekah kepada orang fakir, lalu sedekahmu itu kamu sembunyikan, rahasiakan, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kamu, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan itu menjadi penyebab ampunan Allah. Semua keburukanmu, kesalahanmu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau gitu, kira-kira kalau kita sedekah bagusnya gimana, Pak? Iya, dua-duanya. Ada sedekah untuk masjid, untuk pembangunan, untuk kegiatan sosial yang boleh dinyatakan, diumumkan. Tapi ada sedekah yang dirahasiakan, itu rahasiakan kemana? Ke fukara. Fukara itu siapa fukara? Ya, ini orang yang statusnya lebih rendah daripada masakin. Ya. Kalau orang miskin kan orang yang kekurangan, Pak, ini disebut orang miskin. Kalau fukara, ya di bawah itulah, di bawah garis kemiskinan, fukara. Kalau miskin itu kadang makan, kadang nggak bisa makan. Orang pada bisa beli ini, dia nggak bisa beli, itu miskin. Ya. Anaknya mau bayar sekolah, pinjam dulu, itu miskin, Pak. Tapi kalau fukara, emang nggak ada penghasilan, nggak ada, susah sekali, nggak bisa. Apakah ada orang seperti itu di dunia? Ada, Pak, banyak. Apalagi di negara kita sekarang ini masih banyak. Ya, masih banyak. Nah, memberikan sedekah kepada fukara itu kalau kita rahasiakan, maka itu dijamin menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Ya. Ini ayat Al-Quran, penting kita camkan. Ya. Penting kita camkan. Gimana cari fukara? Nggak susah cari fukara sekarang itu. Nggak susah cari fukara. Grup-grup sekarang yang mengajak orang berbuat baik itu di dunia medsos banyak sekali ya orang. Meskipun juga tidak sedikit yang sifatnya penipuan, Pak. Nah, tidak sedikit. Banyak juga penipuan. Yang keenam, ini dua lagi ya karena waktu kita. Al-iqrad. Al-iqrad bisa menyebabkan kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu. Apa itu al-iqrad? Pinjaman, Pak. Pinjaman. Iya, ayatnya jelas dalam Al-Qur'an, intukridullaha qardan hasana. Kalau kamu memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, ya, yudaifhu lakum, maka pahalanya akan dilipat-lipat. Yang kamu berikan pinjaman itu akan diberikan nanti dibalas lipat-lipat. Wa yaghfir lakum. Ini bukan wa yukaffir ankum sayyi'atikum, tapi wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni kalian. Jadi kalau yang tadi itu yang menyebabkan tadi kesalahan kita dihapus, Allah ditutup Allah, kalau kita melakukan yang tadi itu yang 5 ke atas. Tapi khusus untuk pinjaman itu Allah ampuni kita. Kita beri pinjaman kepada Allah. Maksudnya apa, Pak, berikan pinjaman kepada Allah? Kan Allah tidak butuh pinjaman dari kita. Maksudnya memberikan pinjaman kepada orang yang butuh pinjaman. Kan Allah tidak. Jadi kalau kita memberikan pinjaman kepada orang yang butuh pinjaman, itu oleh Allah dianggap kita memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan membalas jauh lebih besar yang kita pinjamkan itu. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Habis ini saya ke Pak Ermas minta pinjaman. Insya Allah. Itu bukan, kalau pinjaman nggak dijelaskan, Pak. Saya kemarin nggak ada itu, ikut pemakaman di Kemang 3 itu, ada teman meninggal istrinya. Nah, di pemakaman itu saya didekati ibu-ibu, saya tidak kenal. Dia bilang, Pak Ustadz, nanti malam boleh saya bicara, katanya nggak enak di sini. Oh boleh, Bu. Ibu mau bicara apa? Saya mau bicara tentang pinjaman yang diberikan almarhumah kepada seseorang.
Oh, saya bilang kita bicara dengan suaminya aja bertiga ya. Jadi saya bikin Zoom lah itu dengan suami almarhumah itu. Iya. Jadi rupanya almarhumah itu sering ngasih pinjaman ke orang tanpa sepengetahuan suaminya. Karena memang istrinya itu kayaknya orang berduit ya. Jadi uang sendiri, bukan uang dari suami. Jadi saya Zoom lah itu malamnya dengan suaminya. Suaminya baru tahu ternyata istrinya tuh baik sekali. Jadi banyak orang yang dia pinjamkan itu. Jadi sekarang saya bilang ya bapak yang punya tugas untuk, karena almarhumah tidak pernah mengikhlaskan tadi itu, belum mengikhlaskan, ya bapak sekarang menjadi ahli waris. Ya, apakah nanti mengikhlaskan atau menagih, ya ini kembali ke bapak sebagai ahli waris. Sekarang ya penting ibu ini udah bebas, karena kalau dia minjem-minjemin orang, ibu ini dibawa. Jadi ibu yang ngasih tahu ke saya itu dibawa selalu dia. Jadi, dan kata ibu itu, dia kalau minjemin orang itu jarang menagih. Jadi kalau orang itu udah bisa bayar, kalau belum ya dia tidak ikhlaskan, tetap jadi utang, tapi dia tidak maksa orang. Artinya orang itu baik sekali lah. Saya juga baru tahu ya, dulu saya rutin ngajar di tempat itu, dia memang ketua majelis taklim ya, ibu itu ketua majelis taklim. Saya baru tahu juga, rupanya selama hidup beliau baik sekali dengan, dan itu bukan orang situ, orang jauh-jauh. Jadi dia ketemu di mana. Nah cuma ibu yang muda ini selalu dia bawa kalau dia pinjamkan. Padahal seingat saya ini saya belum sampaikan di majelis taklimnya dia ya. Jadi mungkin dia sudah lama dia dapatkan ini ayat ini, bahwa kalau orang meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala pasti akan janji ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu Bapak Ibu ya hati-hati juga terhadap orang yang modus selalu minta pinjam uang ya. Ya. Tapi ada orang memang yang butuh pinjaman, memang ada orang yang butuh pinjaman. Yang terakhir, apa yang bisa menyebabkan dosa kita diampuni, kesalahan kita ditutup Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita memprioritaskan menjauhi dosa-dosa besar, Pak. Ya. In tajtanibu kaba'ir ma tanhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan mengampuni dan menghapus semua kesalahan-kesalahan kecil yang pernah kalian lakukan. Nah, di akhir paragraf ini dikatakan, inilah beberapa pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala yang dalam bulan Ramadan nanti mungkin boleh salah satunya kita lakukan, atau mungkin tujuh-tujuhnya bisa kita lakukan. Kalau tujuh-tujuhnya kita bisa lakukan, insya Allah ini janji Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah tidak mungkin meleset. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Demikian Bapak Ibu dan Nyawa sekalian berbahagia, sekedar bekal kita memasuki bulan ampunan, bulan Ramadan insya Allah.